Perkenalkan, nama saya Sally Septiani dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disingkat SBY merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Beliau menjabat selama 2 periode, yaitu 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, dan membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Presiden SBY juga pernah mendapat aksi protes dari mahasiswa yang meminta untuk merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai atau yang sering disingkat BLT. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih, ditambah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tsunami di Aceh. Jadi, Presiden SBY mengambil langkah penanggulangan pasca bencana dengan menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias. Tak hanya itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007, serta meningkatkan program bantuan operasional sekolah atau BOS. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006. Di bidang kesehatan, Presiden SBY memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Untuk swasembada pangan dan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian untuk swasembada pangan. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain itu, di bidang hukum, Presiden SBY melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Dan tak luput dari perhatiannya untuk kesejahteraan rakyat. Beliau meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik. Yang kedua adalah reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Pemerintah yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program pemerintahan, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan sekretariat gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama.
Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik, seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Contohnya adalah satu, mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah. Yang kedua, mengupayakan reformasi birokrasi demi menciptakan good governance. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan Twitter. Yang ketiga adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Sebuah negara tentu tak lepas dari konflik dalam negeri. Bahkan Indonesia sekalipun tentu memiliki konflik. Contohnya yang pertama adalah konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya mendapat perhatian serius dari Presiden SBY. Jadi beliau mengeluarkan Geneva Agreement atau kesepakatan penghentian permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement atau disingkat COHA. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, COHA ini dan pembentukan Komite Keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian sesungguhnya. Selain konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden SBY. Salah satu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui impres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk yang pertama, melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi. Yang kedua, menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror, serta mengungkap jaringannya. Dan yang ketiga, upaya penanganan masalah di Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan deklarasi Malino 20 Desember 2001. Ada juga konflik di Papua. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI yang akhirnya ditangani oleh Presiden SBY dengan mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Yang keempat ada pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Berbagai pencapaian pada masa Presiden SBY yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi model bagi Presiden SBY untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yaitu Budiono, Presiden SBY berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Yang kelima, euforia berdemokrasi, demokrasi masa reformasi. Ketika pemerintahan Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di bidang pers sendiri, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam menyebarkan berita.
berita yang dimuat dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta sehingga euforia kebebasan pers yang telah sekian lama terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dan yang terakhir, ada peran pemuda dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Tokoh masyarakat dan pemuda, khususnya mahasiswa, memainkan peranan penting sebelum dan sesudah peristiwa Reformasi 1998. Tidak hanya sebagai pelaku yang berperan dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru, baik tokoh masyarakat maupun pemuda pada era reformasi juga berpartisipasi secara aktif dalam melanjutkan upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Reformasi di bidang politik dan ketatanegaraan merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian besar sejak masa pemerintahan Presiden Habibie hingga Presiden SBY. Banyaknya produk hukum dan undang-undang termasuk TAP MPR, instruksi Presiden, dan peraturan pemerintah menyangkut upaya untuk memperbaiki kehidupan politik dan ketatanegaraan telah dikeluarkan dan sebagian telah berhasil diterapkan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari perubahan sistem pemilu. Perubahan sistem tersebut menghasilkan para anggota eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang dianggap dapat lebih menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk peran aktif tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa yang sejak awal era reformasi telah aktif dalam mengawal perubahan sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Beberapa dari mereka bahkan terpilih menjadi anggota legislatif dan menduduki posisi-posisi strategis dalam partai-partai politik hingga masa pemerintahan Presiden SBY. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.